ada nuansa, bahkan testimoni bahwa dalam penegakan hukum masih saja ada yang tebang pilih. Rakyat juga merasakan, bahkan mengetahui, ada pula intervensi dari pihak-pihak yang tidak berhak. Saya adalah salah satu korban dari The Invisible Group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu. Elit PD minta Gibran serahkan diri ke KPK. Refli mengatakan yang makan dana bansos harus tanggung jawab. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Ya, sebagai pemimpin tentu pesan-pesan politik, kalau menyampaikan pesan-pesan politik itu lebih jelas pada arah dan sasaran sehingga tidak menjadi kebingungan dalam masyarakat. Saya kira itu jauh lebih penting daripada ya kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak jelas, kemudian juga justru menjadi polemik-polemik baru dan membuat masyarakat menjadi bingung. Saya hanya mohon hukum ditegakkan. Bola sekarang bukan pada saya, bukan di Pak Ma'ruf Amin, bukan di Pak Ahok dan Pak tim pengacaranya, tetapi kepada atau di tangan Polri dan para penegak hukum yang lain. Bola di tangan mereka. Dan kalau ternyata yang menyadap institusi negara, bola di tangan Bapak Presiden Jokowi. Saya tidak harus izin sama beliau. SBY bukan bawahan Jokowi. Partai Demokrat bukan partai koalisinya Pak Jokowi. Kami saling hormat menghormati. Kalau itu keluar dari ngabalin, hati-hati juga berbicara. Begini, saya tidak mengatakan hambatan ini saya dengan Pak Jokowi, tidak. Tapi ada hambatan dalam berkoalisi. Silahkan ditafsirkan sendiri. Bukan dengan Pak Jokowi. Insya Allah hubungan saya dengan Pak Jokowi akan tetap baik. Beliau presiden kita. Tetapi jangan mensimplifikasi, mereduksi, dan kemudian menggeser persoalan seolah-olah hambatan itu saya dengan Pak Jokowi. Tidak ada. Pak Jokowi, apakah kalau Demokrat berada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa menerima kehadiran kami? Beliau menjawab, ya bisa, karena presidennya saya. Tapi itu terus terang merupakan pertanyaan saya, karena melihat realitas hubungan Ibu Megawati dengan saya belum pulih. Jadi masih ada jarak, masih ada hambatan di situ. Tapi saya pikir karena yang mengajak Pak Jokowi, dan kalau Demokrat berada di dalam untuk kebaikan, why not? Itu kan isu pengadilan, itu isunya di pengadilan loh, ya. Dan yang bicara itu kan pengacara, ya kan? Nah, kok barangnya digiring ke saya? Siapa yang berkhianat, konteksnya artinya mengambil ini, siapa yang berkhianat, dia akan datang di hari kemudian membawa apa yang dikhianatinya. Nah, sebenarnya korupsi itu pengkhianatan. Karena seorang diberi amanah, pelihara ini, gunakan ini pada tempatnya dan sebagainya, dia mengambilnya tidak menggunakannya, dia berkhianat. Nah, di situ dikatakan, itu di surat Ali Imran, di situ dikatakan siapa yang berkhianat, ghulul, ghalla, itu dia akan datang membawa apa yang diambilnya. Nah, Nabi mengilustrasikan ada orang yang berkhianat, diberi amanat untuk memelihara kambing, diambilnya satu, dia akan datang hari kemudian menggendong kambingnya, diambilnya apapun. Bahkan itu ada riwayat yang menyatakan bahwa
orang yang korupsi itu, yang berkhianat itu diminta untuk mengembalikan di hari kemudian apa yang diambilnya itu. Orang itu berkata, oh sudah hilang wahai Tuhan. Dikatakan, coba lihat itu di bawah ada barangkali di sana, maka dia lihat di bawah apa yang pernah dikorupsinya. Dia disuruh turun, ambil. Maka turunlah dia untuk mengambilnya. Lalu diangkat dengan sangat berat. Sampai di puncak, dia itu udah mau sampai di daratan, dia jatuh. Barangnya jatuh. Begitu seterusnya. Jadi itu penyiksaan yang digambarkan. Penyiksaan, ya. Penyiksaan sekaligus pelecehan terhadap. Jadi ini koruptor sebenarnya harus dilecehkan. Elit PD minta Gibran serahkan diri ke KPK. Refli mengatakan yang makan dana bansos harus tanggung jawab. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengomentari pernyataan elit Partai Demokrat Benediktus Kabur Harman yang meminta putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka menyerahkan diri ke KPK. Melalui akun Twitternya, anggota Komisi 3 DPR RI yang akrab disapa Beni Kaharman itu mendorong KPK benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik sebagai respon beredarnya kabar dugaan keterlibatan lingkaran istana dan elit partai politik di kasus rupiah bansos. Demi menjaga nama baik istana dan citra Presiden Jokowi, segeralah KPK ambil langkah, panggil dan periksa. Jangan ada ewuh-pekewuh. Bila perlu, istana fasilitasi KPK untuk segera periksa. Lebih baik lagi jika yang bersangkutan serahkan diri ke KPK untuk diperiksa. Menanggapi hal tersebut, Refli Harun pertama-tama mengaku khawatir karena belakangan siapapun yang mengkritik pemerintah kerap distigmatisasi dengan sebutan tertentu. Dia khawatir memang bangsa ini agak sakit jadinya karena siapapun yang ingin mengkritik pemerintah yang kemudian ingin negara ini baik itu selalu dicap sebagai kelompok intoleran, radikal, kawanan kadrun, dan seolah-olah stigmatisasi itu tidak bisa dilepaskan. Dikutip dari kanal YouTube Refli Harun pada Selasa 22 Desember, padahal menurut Refli Harun seharusnya sebagai warga negara demokrasi rakyat harus bisa bersifat objektif. Dia selalu memegang prinsip sejak dulu yaitu siapapun yang salah harus segera diperiksa. Tidak peduli apakah dia itu seorang pembesar negeri, anak pembesar negeri, atau siapapun, yang penting adalah jenis kejahatan korupsinya. Refli Harun menegaskan jangan sampai kasus ini hanya diabaikan oleh KPK karena siapapun yang menikmati dana itu atas penderitaan rakyat yang terdampak pandemik harus bertanggung jawab. Jadi jangan sampai ini tidak diselidiki lebih lanjut. Prinsipnya adalah siapapun yang salah, siapapun yang terlibat, dan siapapun yang memakan dana bansos ini harus bertanggung jawab, apalagi dana yang dikorupsi itu luar biasa besarnya. Tidak hanya mengalir kepada Juliari, tetapi juga mengalir ke elit-elit politik lainnya. Refli Harun juga meminta KPK agar tetap kuat untuk memberantas akar-akar dalam kasus tindak pidana korupsi, karena menurutnya salah satu akar korupsi adalah korupsi politik. Salah satu akar dalam korupsi itu adalah korupsi politik yang biasanya melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang saat ini sedang berkuasa. Tapi dalam konteks ini, pihaknya harus mendorong KPK untuk sedikit berani melakukan dan mengupayakan siapapun yang terlibat, termasuk misalnya jika itu adalah putra presiden sekalipun. Jika itu pejabat tinggi sekalipun dan siapa yang terlibat. Dan sebelumnya Beni Kaharman juga menyarankan sebaiknya Jokowi merespon kabar adanya keterlibatan orang dekat dan orang di sekitar istana, termasuk partai politik yang diduga terlibat kasus korupsi bansos. Beni Kaharman juga menyayangkan adanya upaya untuk mengucilkan pihak-pihak yang mendorong aliran kasus dana bansos hingga tuntas oleh KPK. Dia mengatakan, bayangkan dungunya negara ini, kelompok yang mendesak KPK usut tuntas kasus korupsi bansos yang mengalir jauh sampai ke pilkada untuk sukseskan paslon partai tertentu dibilang kelompok intoleran, dibilang sahabat kaum kadrun, dibilang tidak Pancasilais, macam-macam saja, rakyat monitor. Begitulah ucapnya. Sakit hati, dituduh. SBY ingatkan Jokowi, Bapak suatu saat juga akan jadi rakyat biasa, nggak punya power. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan bicara soal namanya yang dituduh sebagai dalang demo RUU Cipta Kerja. Ayah kandung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono itu menjawab tudingan miring pada dirinya lewat sebuah video. Hal ini seperti dikutip dari akun YouTube Susilo Bambang Yudhoyono yang mengunggah sebuah video pada 12 Oktober lalu. Dalam acara Ngobrol Santai bersama Susilo Bambang Yudhoyono pada Minggu 11 Oktober, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menjawab tuduhan dirinya dalang demo penolakan RUU Cipta Kerja. Saya ini orang tua ya, pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun. Pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun.
juga mengertilah pemerintahan itu menghadapi banyak masalah. Dan masalah itu harus dipecahkan. Saya juga dulu begitu, mengalami hal begitu. Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu, enggak baik. Enggak baik kalau negeri kita ini makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di tanah air kemarin, andai kata saya punya uang dan tentu uang itu banyak dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga nggak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan. Dan begini, memfitnah itu kan sebenarnya menuduh seseorang, saya dalam hal ini yang tidak mengandungi kebenaran. Saya menjadi korban dan jangan lupa kemarin elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa di mana-mana, kalau itu dianggap ditunggangi oleh orang seperti saya, digerakkan, dikasih uang, mereka juga terhina loh. Merasa dihina dan apalagi memfitnah itu kan mempermainkan kebenaran. Begitulah kata Susilo Bambang Yudhoyono. Rupanya tak cuma sekali, SBY mengaku juga pernah dituding menjadi dalang keonaran aksi 411 di Jakarta beberapa waktu lalu. Bahkan saat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, SBY mengungkapkan rasa sakit hatinya atas tuduhan itu. SBY menyebut bahwa ada orang yang ingin memfitnahnya dengan menjatuhkan nama baiknya demi mendapatkan kredit dari Presiden Jokowi. Segera setelah saya dapat berita itu, saya datangi loh Pak Wiranto waktu itu sebagai Menko Polhukam. Apa benar Pak Wiranto? Karena saya dengan Pak Wiranto dulu pernah bekerja sama di awal-awal reformasi dengan niat yang baik untuk melakukan pembenahan koreksi apa yang terjadi di jajaran TNI. Jadi saya pelihara hubungan baik saya juga dengan Pak Wiranto. Saya tanyakan apa betul Pak Wiranto membenarkan memang ada seperti itu sampai ke Presiden. Saya datangi Pak Yusuf Kala karena dulu bersama-sama 5 tahun mengemban tugas negara. Pak JK, apa ada berita seperti ini? Dan Pak JK juga membenarkan. Tentu tidak etis kalau saya bertanya Pak Jokowi percaya nggak ya? Kayak gitu dengan itu semua. Jadi sampailah begini, saya punya kesempatan ada pertemuan dengan beliau. Pak Jokowi ingat saya tahun 2017. Itu kesempatan yang baik bagi saya untuk tabayun, klarifikasi. Saya tanya apakah benar ada berita seperti itu. Pak Jokowi dengan hati-hati menjawab waktu itu, kita tidak semudah itu Pak SBY, percaya. Tapi saya sudah mengerti kok semuanya. Terus saya sampaikan, ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, rakyat Indonesia. Saya sampaikan kepada beliau, Presiden kita Pak Jokowi. Saya ini pernah memimpin negara seperti Bapak sekarang ini. Ingin berbuat sesuatu yang baik supaya negara kita baik. Nah, kalau saya dituduh ingin merusak negara, ingin mengganggu negara, sedih loh Pak. Saya sakit hati. Bapak suatu saat juga akan seperti saya, kembali ke masyarakat luas. Sudah seperti rakyat biasa, nggak punya power, nggak punya kekuasaan. Kemudian dituduh seperti itu. Sakit, mudah-mudahan Bapak tidak. Nah, itulah yang saya sampaikan dulu agar selesai urusan ini dan saya ingin menganggap itu selesai. Tapi saya belajar dari kehidupan ini. Dan selalu ada orang yang ingin mendapat kekuasaan, mendapatkan kredit dengan cara yang menurut saya tidak bagus. Nah, saya salah satu korbannya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi nanti di masa depan. Begitulah kata SBY.